101,3 FM Radio Tidak, radionya generasi terpelajar 2023. Stay healthy. Balik lagi, Luna masih di ngantor, tapi kali ini Luna nggak sendirian. Sudah ditemenin sama Bapak apa Mas nih? Oh Mas, oke. Mas Julius Kurnianto dan juga Mas Hanan dari Bea Cukai Magelang. Selamat siang Mas. Selamat siang Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, sehat ya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Selama 1 jam ke depan nih sampai jam 12 siang nanti, kita bakal ngomongin soal gempur rokok ilegal. Nah, salah satu ciri rokok ilegal itu adalah rokok yang gak ada pita cukainya, Sobat Tidar. Sebelum kita ngomongin soal rokok ilegal, nah mungkin Sobat Tidar masih asing nih sama yang namanya cukai. Nah, cukai sendiri itu apa sih Mas? Iya Mbak, jadi pertama-tama kami perlu sampaikan ya bahwa pengertian cukai itu menurut ketentuan yang mengatur tentang cukai atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95 tentang cukai. Jadi cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Tadi ada kata kuncinya pungutan negara terhadap barang-barang tertentu, Mbak. Jadi nggak semua barang. Nah, barang yang seperti apa? Barang yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, sifat dan karakteristiknya tadi seperti apa? Yang pertama adalah konsumsinya itu perlu dikendalikan. Lalu yang kedua, peredarannya perlu diawasi. Yang ketiga, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Atau pemakaiannya perlu pungutan negara demi asas keadilan dan keseimbangan. Jadi seperti itu Mbak. Barang-barang pungutan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik tertentu. Oke, mungkin boleh dicontohkan ke Sahabat Tidar contoh barangnya tuh seperti apa? Oh iya, jadi di Indonesia ini ada 3 barang kena cukai Mbak, ada 3 jenis barang kena cukai. Kebetulan saat ini hanya ada 3 ya. Nah, barang-barang kena cukai yang ada di Indonesia saat ini adalah yang pertama etil alkohol atau etanol. Itu seperti alkohol murni Mbak, senyawa kimianya C2H5OH. Lalu yang kedua adalah minuman yang mengandung etil alkohol. Kalau tadi etil alkoholnya, kalau yang ini yang kedua adalah minuman yang mengandung etil alkoholnya, atau bahasa awamnya kita sebut itu seperti minuman beralkohol atau minuman keras. Lalu yang ketiga adalah hasil tembakau. Hasil tembakau ini banyak, contohnya misalkan sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, hasil pengolahan tembakau lainnya, rokok elektrik dan lain-lain. Seperti itu, Mbak. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan obrolan, Luna mau ngabarin dan ngingetin ke Sobat Tidar ya. Kita juga sudah live streaming di YouTube-nya Radio Tidar di Radio Tidar FM. Oke, lanjut lagi nih Mas ya. Dan kemudian besaran tarif cukai hasil tembakau itu berapa sih? Nah, itu berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Mbak, tentang perubahan Undang-Undang 11 Tahun 95, besaran cukai rokok hasil tembakau yang dibuat di Indonesia adalah setinggi-tingginya 275% dari harga jual pabrik atau 57% dari harga jual eceran. Oke, terus untuk Bea Cukai Magelang sendiri nih, nilai capaian penerima cukainya tuh seperti apa nih Mas? Nah, cukai ini kan sebagai penerimaan negara. Di Bea Cukai Magelang kebetulan kita mengurusi banyak pabrik tembakau. Nah, capaian kita di 2022 penerimaan cukai cukup lumayan besar Mbak, yaitu sebesar 233,38 miliar yang terdiri dari 1,8 miliar biaya masuk, 231,6 miliar dari cukai. Jadi untuk cukainya 231 miliar. Lalu untuk 2023 ini sampai dengan triwulan pertama, capaian cukai kita telah mencapai 69,6 miliar atau 29,37%. Oke, nah sekarang Luna pengen ngomongin yang namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau nih ya Mas ya. Terus hubungannya sama ini tuh apa nih Mas dengan bea cukai dan pemerintah daerah? Mungkin bisa dijelaskan sama Pak Oke, Mas gantian Hanan. sama Ya. Mas Hanan ya. Siapa tadi Kak Rona ya? Luna. Luna? Iya. Oke, Kak Luna dan juga Sobat Tidar pastinya. Oke, tadi pertanyaan Kak Luna tentang DBCHT mungkin ya. Tapi mungkin kita informasikan dulu ke Sobat Tidar kalau ternyata tuh kita tadi kan bahasnya tentang cukai doang nih. Dan ternyata bea cukai sendiri mengurusi masalah terkait namanya saja sudah bea dan cukai. Jadi kan ada bea dan juga ada cukai. Hal ini termention dari pertanyaan kemarin tadi tentang
penerimaannya berapa sih? Ternyata ada penerimaan yang sifatnya kepabeanan dan juga ada penerimaan yang sifatnya cukai. Nah sekarang kita fokus untuk ngobrolin tentang yang cukai nih Kak Luna tadi ya. Iya. Jadi yang cukai ini ternyata adalah suatu penerimaan yang tadi termention oleh Mas Julius. Dia itu karena pungutan atas barang-barang yang tadi sudah disebutkan. Ada etil alkohol, ada rokok, tembakau, dan lain-lain. Nah, jadi gini, pendapatan cukai yang diperoleh dari hasil tembakau dalam negeri itu nantinya sebanyak 3%-nya akan dibagikan kepada daerah-daerah penghasil cukai hasil tembakau dan penghasil tembakau kering. Jadi semua provinsi itu bakal mendapatkan bagi hasil dari penerimaan negara berupa cukai ini. Nah, selain itu juga ada juga yang namanya pajak rokok nih. Pajak rokok itu sebesar 10%-nya akan diberikan kepada provinsi. Jadi cara perhitungannya memang sedikit berbeda nih. Kalau misal DBCHT itu dia berdasarkan besaran daerah tersebut sebagai penghasil cukai tembakau, tapi kalau untuk pajak rokoknya itu perhitungannya berdasarkan jumlah penduduk. Jadi bea cukai ini bertugas sebagai instansi yang memungut cukai hasil tembakau sebagai nilai cukai tersebut dibagikan kepada pemerintah daerah. Itu yang namanya DBCHT. Dan sebagai informasi ini untuk Sobat Tidar sekalian, kalau di Magelang sendiri di tahun 2023 ini kita mendapatkan DBCHT sebesar 11,9 miliar dan hal ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu cuma sebesar 7,8 miliar. Jadi kenaikannya nih lumayan juga ya. Iya. Dan buat Sobat Tidar yang mungkin aduh pajak pasti masuk ke negara, enggak nih Sobat Tidar ya, karena sebagian ada yang balik lagi ke masyarakat nih. Kemudian nih untuk program penggunaan DBHCHT itu pengaturannya seperti apa sih Mas? Kalau untuk programnya sendiri penggunaannya akan banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh masyarakat ya. Seperti contohnya untuk peningkatan kualitas bahan baku, kemudian pembinaan industrinya itu sendiri, kemudian pembinaan lingkungan sosial, tentunya juga ada mungkin Sobat Tidar sering mendengar sosialisasi itu juga pastinya didanai dari DBCHT. Seperti yang contoh terakhir yang baru saja marak festival yang kita lakukan di Kota Magelang, itu juga salah satunya pembiayaan dari DBCHT dan juga pemberantasan untuk barang kena cukai yang sifatnya ilegal dan akan kita kupas tuntas pada hari ini. Oke nih, nah terus setiap tahunnya nih ya, apakah tarif CHT ini mengalami kenaikan? Terus kalau misalnya mengalami kenaikan ya Mas, umumnya berapa persen nih kenaikannya? Kalau kita membicarakan kenaikan tarif, tidak setiap tahun nih tarif cukai mengalami kenaikan. Buktinya pada tahun 2019 nih tidak ada kenaikan sama sekali. Namun kalau kita pantau lebih jauh, di tahun 2020 sendiri naik sekitar 20%, kemudian di 2021 12,5 dan ini cukup variatif ya. Kemudian di tahun 2013 sendiri naik sekitar 11% dari sebelumnya dan ini merupakan suatu bentuk kenaikan yang tertinggi dari tahun 2016. Begitu Kak. Jadi tergantung birokrasi dan juga ketentuan peraturan dari pemerintah terkait tarif dari cukai ini. Oke, nah buat Sobat Tidar juga yang mungkin kamu masih pengen tahu, ada yang bikin kamu penasaran, terus pengen kamu tanyain, langsung bisa nanti masuk di WhatsApp-nya Radio Tidar ya di 0878 0878 9430 ini nanti bakalan langsung dijawab sama Mas Julius Kurnianto dan juga Mas Hanan. Oke, jangan kemana-mana nih Sobat Tidar ya, kita masih bakal ngobrol-ngobrol terus sampai nanti jam 12 siang. Jangan lupa gabung juga di streaming YouTube-nya Radio Tidar di Radio Tidar FM 90,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2023. Stay healthy. Balik lagi masih di Radio Tidar Talk Show barengan sama Bea Cukai Magelang dan Luna masih ditemenin sama Mas Julius dan juga Mas Hanan. Tadi kita udah sempat ngomongin apa sih cukai itu, terus barang apa aja yang kena cukai. Dan kamu juga wajib tahu nih Sobat Tidar kalau pajak yang kamu bayar terhadap barang kena cukai itu juga balik lagi ke masyarakat loh, yaitu melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, salah satu barang yang kena cukai itu adalah rokok Sobat Tidar ya. Dan mungkin kamu tuh pernah ya nemuin rokok yang kok aku asing ya sama rokok ini, terus udah gitu harganya kok agak sedikit murah atau bahkan murah banget gitu ya. Waduh, jangan-jangan itu rokok ilegal nih Sobat Tidar ya. Nah Mas, apa sih yang dimaksud sama rokok ilegal tuh yang seperti apa? Ya Sobat Tidar, jadi rokok ilegal itu rokok yang tidak memenuhi kewajiban terhadap perundang-undangan cukai. Itu terdiri dari yang pertama
rokoknya polos atau tidak dilekati pita cukai. Jadi di bungkus rokoknya itu tidak ada pita cukainya. Lalu yang kedua, rokoknya itu ada pita cukainya, tapi ternyata pita cukainya palsu. Nah, tadi yang pertama polos, yang kedua pita cukainya palsu. Emang perbedaan sama yang palsu sama yang asli itu seperti apa, Mas? Kayak bedain uang asli sama uang palsu, Mbak. Jadi kelihatan lah nanti cara membedakannya. Misalkan paling gampang tuh dengan disinari sinar UV. Uang kan kalau disinari sinar UV kan pasti ada hologramnya atau gitu, gambar airnya seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, ini ada pita cukainya. Pita cukainya asli, tapi ternyata itu pita cukainya itu berbeda. Maksudnya berbeda ini bisa yang pertama itu salah personalisasi. Salah personalisasi itu pita cukai yang dilekatkan itu tidak seharusnya untuk pabrik penghasil hasil tembakau itu. Jadi misalkan pabrik A, tapi ternyata pita cukai yang dilekatkan itu adalah pita cukai untuk pabrik B. Jadi setiap pabrik itu mempunyai pita cukai masing personalisasi untuk pita cukainya masing-masing. Lalu berbeda yang kedua adalah salah peruntukan. Salah peruntukan ini ada dua. Yang pertama bisa dari jenis hasil produksinya. Itu seperti ini. Ada pabrik rokok memproduksi SKM atau sigaret kretek mesin. Ternyata pita cukai yang dilekatkan adalah pita cukai untuk SKT, di mana SKT ini tarifnya lebih murah daripada SKM. Jadi ada selisih yang menimbulkan kerugian negara. Lalu salah peruntukan yang kedua bisa dari jumlah batangnya. Jadi misalkan ada pabrik memproduksi sebuah merek rokok dengan jumlah batang perbungkus itu 20 batang perbungkus, tapi ternyata pita cukai yang dilekatkan adalah pita cukai yang untuk 12 batang. Terjadi selisih yang menimbulkan kerugian negara. Lalu yang terakhir adalah pita cukai bekas. Pita cukai bekas ini juga marak di masyarakat ya. Ini modusnya biasanya seperti ini. Sales atau penjual itu menawarkan pada pembeli bahwa misalkan kalau buka rokok hati-hati, nanti pita cukainya dilepas pelan-pelan terus dikembalikan ke kita, misalkan 10 pita cukai nanti saya tukar dengan 1 bungkus rokok. Nah, itu juga termasuk pelanggaran di bidang cukai. Berarti harus hati-hati ya kalau nemuin hal seperti itu. Iya Mbak, jadi seperti itu. Nah, sedangkan untuk orang awam nih, ciri-cirinya rokok ilegal tuh seperti apa sih? Mungkin banyak juga yang masih bingung, terutama buat bapak-bapak yang sudah tua gitu ya. Nah, ciri-cirinya yang bisa bisa buat mengidentifikasi apakah itu rokok legal atau ilegal. Yang pertama biasanya tuh mereknya tuh tidak dikenal, Mbak. Mereknya benar-benar jarang kita temui di masyarakat. Lalu yang kedua, tidak ada nama pabrik rokok atau lokasi pembuatan rokoknya. Jadi di bungkus rokok itu harus mencantumkan nama pabrik, misalkan PTA di Kota Magelang seperti. Nah, biasanya rokok ilegal itu tidak ada nama pabriknya atau lokasi pembuatannya. Lalu yang ketiga, mereknya itu biasanya dimirip-miripkan dengan merek rokok yang legal. Sampai bentuk tulisannya gitu seperti itu. Biasanya mirip-mirip lah. Lalu yang keempat, biasanya tidak disertai tanda peringatan pemerintah mengenai bahaya merokok. Karena dia ilegal, maka dia tidak melalui proses yang lab untuk melabkan kandungan nikotin dalam bungkus rokok itu, makanya dia tidak mencantumkan peringatan pemerintah mengenai bahaya merokok. Lalu yang terakhir, seperti yang Mbak Luna katakan tadi, biasanya dijual dengan harga yang sangat murah. Kenapa kok dijual dengan harga yang murah? Yaitu karena dia tidak membayar cukainya. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi sebenarnya lumayan gampang juga nih Sobat Dinar untuk mengidentifikasi rokok ilegal ini ya. Nah, sedangkan bahaya rokok ilegal bagi konsumen itu seperti apa, Mas? Mas Hanan mungkin. Oke, gantian. Baik. Bahaya rokok ilegal, mungkin aku juga kepo dulu nih. Misal kenapa rokok tuh jadi objek cukai kali ya? Mbak mungkin tahu nggak kenapa rokok menjadi suatu objek cukai? Karena mungkin kandungannya juga harus diawasi, kalau kebanyakan gitu bahaya bagi masyarakat. Menarik. Iya betul nih Mbak, secara umum memang seperti itu. Tapi mungkin tadi kan seperti yang sudah disampaikan Mas Yul, ternyata cukai sendiri secara aturan, secara perundang-undangan dia memiliki 4 karakteristik. Dan diantaranya itu memang dia perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, menimbulkan dampak negatif, dan dia juga perlu dipungut negara demi keadilan dan kesinambungan. Nah, dari karakteristik ini, apabila suatu barang itu dia memenuhi kriteria ini, maka dia dapat dibebankan atau dapat dikenakan cukai. Nah, rokok kan sangat jelas dapat kita kategorikan dan dapat kita tarik cukai karena karakteristik seperti itu.
Nah, cukai sendiri itu kan sebenarnya pajak yang cukup unik ya, karena biasanya kalau pajak kan kita ngomonginnya cuma tentang penerimaan negara toh. Sementara cukai ini adalah bentuk pajak yang tetap memperhatikan masyarakat, melindungi masyarakat dan lain-lain. Dan cukai sendiri di tiap negara itu beda loh Mbak. Kayak misal contohnya di Indonesia kita tadi cuma punya 3, tapi contohnya kayak di Jepang mereka deterjen saja sudah dikenakan cukai karena deterjen saja sudah memberikan dampak yang negatif untuk lingkungan. Nah, baru-baru ini di Indonesia pun juga yang menjadi isu hangat adalah barang yang akan dikenakan cukai pun juga ada minuman mengandung gula. Pemanis Nah, mengandung buatan pemanis, gitu. mungkin pernah dengar juga kali ya. Dan itu sedang dikaji. Jadi yang sifatnya kenapa dia dijadikan cukai karena memang ada unsur untuk melindungi masyarakat. Sama halnya dengan rokok. Rokoknya saja sudah berbahaya, apalagi kalau misal dia ditambahin ilegal. Maka jadi dia secara logika pasti membutuhkan perhatian yang lebih. Karena kalau segi rokok secara legal saja dalam hal peluncurannya pun mereka pasti memerlukan izin dari uji lab, kandungan nikotin, kandungan tar dan lain-lain. Itu untuk rokok yang legal. Sementara kalau yang ilegal dia pasti luput atas aturan pemenuhan uji lab itu sampai akhirnya kadar nikotin dan lain-lainnya tidak terkendali. Itu dari aspek kesehatan. Kalau dari aspek penerimaan sendiri, rokok ilegal itu jelas tidak membayar cukai dan otomatis dia merugikan negara karena tidak terdapat pungutan yang dapat seharusnya dipakai untuk negara dalam melakukan pembangunan negara. Gitu. Terus bisa dibilang juga merugikan petani tembakau gitu juga nggak sih Mas? Betul, merugikan petani tembakau juga karena dampaknya lumayan luas ini. Maka dari itu kita juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam melakukan gerakan gempur rokok ilegal. Oke, dan mungkin ada yang juga bingung kok bisa merugikan petani tembakau karena sebagian pajaknya balik lagi ke petani tembakau ya Mas ya? Betul, Aluna. Oke, nah pernah nggak sih Mas kalau Bea Cukai Magelang ini melakukan penindakan atas rokok ilegal? Tentunya pernah, karena concern dari kami, kantor kami itu namanya kantor pelayanan dan juga pengawasan. Dari unsur pengawasan sendiri untuk penindakan dari tahun 2022 sendiri, kami sudah melakukan penindakan terhadap 4.043 batang rokok dan juga mungkin sekitar 550 gram tembakau iris. Selain itu juga karena objek cukai itu ada banyak selain rokok, juga kami melakukan penindakan terhadap minuman mengandung etil alkohol sekitar 700 lebih liter. Kemudian terhadap narkotika kami juga melakukan penindakan dan ini dari capaian 2022 saja kami sudah mengamankan sebanyak 405 butir psikotropika, 25 gram tembakau gorila, dan ini sekitar berkisar penerimaan negara yang dapat kita amankan bernilai 4 miliar, dan potensi kerugiannya sekitar 3,2 miliar. Ini angka yang lumayan signifikan untuk dapat memberikan kontribusi pada negara kita. Oke, nah sekarang lanjut nih Mas ke apa sih sanksi ini ya atas penyalahgunaan rokok ilegal ini? Boleh saya jawab. Oke. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan rokok ilegal itu ada apa aja. Misalkan tadi ada rokok polos, rokok pita cukai palsu. Nah, ini sanksi-sanksinya menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Jadi pengusaha pabrik, yang pertama pengusaha pabrik atau importer yang pelanggarannya itu untuk salah peruntukan. Salah peruntukan itu dia sanksinya berupa denda 2-10 kali dari nilai cukai yang harusnya dibayar. Lalu yang kedua, pelanggaran tentang rokok polos atau yang tidak menggunakan pita cukai ini bisa dikenakan untuk setiap orang. Ini sanksi yang mengancam adalah pidana 1-5 tahun dan pidana penjara 1-5 tahun dan pidana denda 2-10 kali nilai cukai yang harusnya dibayar. Lalu yang ketiga, pelanggaran salah personalisasi. Tadi yang harusnya pabrik A menggunakan pita cukai A tapi tidak menggunakan pita cukai B. Ini sanksinya adalah pidana penjara 1-5 tahun dan atau pidana denda 2-10 kali nilai cukai yang harusnya dibayar. Lalu untuk pelanggaran pita cukai palsu, entah dia membuat, membeli, menyimpan atau menggunakan, menjual, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual, ini sanksinya adalah pidana penjara 1-8 tahun dan pidana denda 1-20 kali dari nilai cukai yang harusnya dibayar. Lalu pita cukai bekas, menggunakan pita cukai bekas atau menjual pita cukai bekas juga sama. Dia sanksinya adalah pidana 1-8 tahun dan pidana denda 1-20 kali dari nilai cukai yang harusnya dibayar. Nah, di peraturan undang-undang
harmonisasi peraturan perpajakan nomor 7 tahun 2021. Nah, itu sekarang diatur tentang ultimum remedium, Mbak. Jadi misalkan saya pelanggar di bidang cukai tadi sudah merasa wah ini saya salah nih, misalkan pada saat saya masih di penelitian oleh bea cukai, ini saya bisa menghindari dari sanksi pidana tadi apabila saya telah membayar sanksi administrasi sebesar 3 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Nah, untuk barang-barangnya tetap menjadi barang yang ditegah untuk menjadi barang milik negara. Lalu misalkan waktu saat penelitian saya masih lah saya nggak salah, terus naik ke tahap penyidikan. Nah, di penyidikan ini saya sudah merasa wah ini saya salah nih, bakal dipidana. Nah, bisa juga menghindari sanksi pidana tadi jika dia membayar 4 kali dari nilai cukai yang harusnya dibayar. Lalu yang selanjutnya ketika sudah di tahap pengadilan itu juga masih bisa apabila dia membayar dari sanksi administrasi sebesar 4 kali nilai cukai yang harusnya dibayar. Semua barang-barangnya tadi yang ditegah tadi tetap ditetapkan sebagai barang milik negara. Oke, lumayan juga sanksinya nih Sobat Tidar ya. Iya. Nah Mas, terus ini kan di sanksi untuk penyalahgunaan. Nah sebenarnya siapa aja sih yang dimaksud sebagai orang penyalahgunaan rokok ini? Setiap orang sih Mbak, setiap orang. Setiap orang bisa menjadi ya, pelanggar. Mungkin penjual atau siapa aja Mas? Benar. Penjual bisa, atau mungkin pemproduksi barang kena cukai ilegal bisa. Terus pengedar juga ya Mas? Pengedar jelas bisa, atau distributor. Oke, nah menarik sekali nih obrolan kita dan masih berlanjut sampai nanti jam 12 siang. Aku mau ngingetin lagi buat kamu yang pengen nanya-nanya nih Sobat Tidar ya, boleh langsung di 0878 0878 9430. Kita juga live YouTube di Radio Tidar FM Magelang. Jangan kemana-mana, Luna masih bakal ditemenin sama Mas Julius dan juga Mas Hanan dari Bea Cukai Magelang. 9,3 FM Radio Tidar, nih generasi terpelajar 2023 Stay Healthy. Masih di Radio Tidar Talk Show barengan sama Bea Cukai Magelang. Dan Luna juga masih ditemenin sama Mas Julius dan juga Mas Hanan nih. Tadi kita ngomongin soal rokok ilegal yang emang ini kalau beredar di masyarakat tuh bahaya bagi masyarakat dan juga merugikan negara. Nah, terus nih Mas, kalau kita ditawarin nih ya rokok yang ilegal, sebaiknya apa sih yang harus kita lakukan? Sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Tolak Mbak. Kenapa harus ditolak? Karena kalau misal Bapak Ibu sekalian pun juga membeli kemudian menjual kembali, ini saja sudah merupakan suatu tindak pidana yang mungkin nanti dapat dikenakan sanksi kayak yang dijelasin Mas Julius tadi. Jadi kami mengharap dukungan dari masyarakat dan peran aktif dari masyarakat apabila mendapati hal-hal yang seperti ini, menemukan rokok ilegal atau hal-hal lain yang dikira meresahkan atau memang untuk dapat dilaporkan, ya silahkan untuk dapat dilaporkan kepada Bea Cukai Magelang kami melalui nomor kantor kami ada di 0293362403 ataupun juga melalui saluran pengaduan kami yang tersedia di 0821 34159933. Kami mengharap peran aktif masyarakat untuk dapat membantu kami dalam mensukseskan gerakan untuk gempur rokok ilegal. Oke, kalau sosial medianya ada mungkin untuk mention gitu kalau menemukannya di media sosial? Untuk mention silahkan semua akun kami dengan nama Bea Cukai Magelang, baik itu Instagram, TikTok dan juga akun-akun yang lainnya. Silahkan untuk di follow kalau sekiranya berkenan untuk mengupdate informasi terkait kepabeanan Bea Cukai, karena tentunya kita akan terus hadir untuk memberikan informasi terkini terkait kepabeanan dan cukai. Oke, tapi banyak juga nih Mas masyarakat yang mungkin takut ya buat ngelapor karena takutnya yang jual marah, apalagi mungkin tetangganya. Terus sebaiknya apa sih yang dilakuin? Iya, tentunya kalau kegiatan melapor, mencepu ini kan menjadi sesuatu yang memerlukan perhatian karena kita sendiri pasti ngerasa kurang nyaman apabila kita melaporkan tapi kita tidak mendapatkan perlindungan atau juga nama kita, identitas kita. Namun tenang saja, atas pelaporan Bapak Ibu sekalian melalui Bea Cukai tentunya kami menjaga kerahasiaan dan juga hak-hak Bapak akan tetap dilindungi, dan informasi yang Bapak Ibu sampaikan pun tentunya akan sangat membantu bagi kami di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai bentuk informasi awal untuk Bea Cukai dapat melakukan penelusuran lebih lanjut. Gitu. Oke, aman ya Sobat Tidar, nggak usah takut nih. Dan sekarang aku pengen yang sudah nanya di WhatsApp-nya Radio Tidar nih Mas, di 0878 0878 9430.
Siang Mbak Luna, mau nanya dong, ciri-ciri rokok ilegal tuh seperti apa ya? Karena biasanya kita sebagai masyarakat umum tuh susah buat ngebedainnya. Nah tadi sudah dijelaskan sebenarnya Mas, tapi mungkin ketinggalan tadi ya, boleh dijelaskan lagi nih Boleh. Mas Julius mungkin ya? Jadi ciri rokok ilegal itu biasanya mereknya itu tidak dikenal, Mbak. Oke. Mereknya tidak dikenal, tidak ada nama pabrik atau lokasi pembuatannya, lalu mirip dengan merek yang sudah resmi atau produk yang sudah resmi. Nah, yang keempat, tidak disertai tanda peringatan pemerintah mengenai bahaya kesehatan, lalu dijual dengan harga yang murah. Lalu untuk mengidentifikasinya apakah itu legal atau ilegal, bisa dilihat dulu misalkan dari yang pertama, apakah ada pita cukainya atau tidak. Kalau tidak ada pita cukainya, jelas itu ilegal. Lalu yang kedua, bisa dilihat kalau ada pita cukainya, coba pita cukai itu kira-kira asli atau palsu. Nah, cara membedakannya asli atau palsu secara gampang mungkin kalau kasat mata itu cetakannya itu sangat jelas, Mbak, cetakan dari pita cukai yang asli dibandingkan dengan pita cukai yang hanya print-printan sendiri. Lalu kalau udah ada tuh, ternyata ada pita cukainya, lalu bisa dilihat lagi pita cukainya itu udah bener apa enggak. Maksudnya bener apa enggak, misalkan nama pabriknya sesuai enggak sama personalisasinya, atau misalkan jumlah batangnya sesuai enggak, atau jenis produksinya sama atau enggak. Nah, misalkan ternyata itu sama semua, udah bener, dilihat lagi pita cukainya itu bekas atau tidak. Nah, jadi seperti itu, Mbak, dilihat dulu apakah ada pita cukainya, kalau ada asli atau palsu, lalu peruntukannya benar apa tidak, lalu bekas atau tidak, seperti itu. Oke, seperti itu ya, Mila di Saragan sudah terjawab. Nah sobatnya, sebenarnya sih mengidentifikasi rokok ilegal ini gampang ya, kalau aja kamu tuh udah tahu ciri-cirinya rokok ilegal gitu Mas ya. Lanjut, ini ada Farhan di Bogeman. Kalau vapor gimana nih Bang? Udah nggak pernah pakai rokok bakar, sekarang apakah juga ada vapor ilegal? Nah, vape ya berarti. Iya. Vape itu kan termasuk rokok elektrik ya, Mas Hanan? Termasuk rokok elektrik. Jadi dia bisa dikategorikan rokok elektrik tertutup, terbuka, atau satunya rokok elektrik padat. Nah, mungkin yang populer saat ini kan vape atau pot. Nah, vape itu termasuk rokok elektrik sistem terbuka, atau dengan cara apa sih namanya, liquidnya itu dituangkan di alatnya vape. Nah, liquid vape sendiri yang termasuk barang kena cukai ilegal itu liquid vape-nya, jadi bukan alatnya. Kenapa kok liquid vape itu termasuk barang kena cukai? Karena pembuatan liquid vape itu dari ekstrak nikotin. Oke. Liquid vape-nya mengandung nikotin yang dibuat dari ekstrak daun tembakau, di mana daun tembakau sendiri kan kita tahu hasil dari pengolahan tembakau menjadi barang kena cukai. Jadi yang kena barang kena cukai itu liquid vape-nya, Mas, bukan alatnya. Tapi ada juga liquid vape yang tidak kena cukai, itu tidak termasuk barang kena cukai, itu liquid vape yang tidak ada nikotinnya, jelas. Oke. Dia kena cukai karena ada nikotinnya. Kalau tidak ada nikotinnya ya berarti bukan barang kena cukai. Oke, ini selanjutnya ada juga dari Ibu Yuli di Sawangan. Kebetulan punya warung kelontong kecil-kecilan di rumah. Apakah ada sanksi hingga penutupan toko apabila terbukti kita tuh mengedarkan rokok ilegal? Terus gimana juga sanksi untuk kita para penjual yang nggak tahu kalau jualan rokok ilegal nih, Mas? Nanti mungkin bisa ditambahi, Mas Hanan ya. Jadi perlunya kita melakukan sosialisasi ini agar seluruh masyarakat mengetahui mana rokok legal, mana rokok ilegal, gimana sih aturannya, gimana sih ketentuannya. Nah, misalkan Bapak Ibu selama ini tidak tahu ternyata yang dijual itu rokok ilegal, atau ternyata selama ini dititipi oleh sales rokok ilegal, nah bisa dilaporkan ke kami di kantor Bea Cukai Magelang kalau memang secara tidak sengaja itu memang tidak tahu ya. Nah, selain dari tugas kami di pengawasan, kita juga ada tugas di pembinaan. Tidak serta-merta yang menjual atau mengedar yang menjual atau warung-warung di masyarakat itu tidak serta-merta terus kita tindak, terus kita tutup atau kita pidana seperti itu. Kita juga ada fungsi pembinaan di mana nanti kita akan melakukan edukasi, melakukan sosialisasi. Pak, Bu, ini rokok yang Bapak Ibu jual ini termasuk rokok ilegal. Rokok ilegal itu seperti ini, ketentuannya seperti ini. Nah, nanti barangnya tetap kita ambil, tapi ya tidak serta-merta
langsung kita pidana atau gimana seperti itu, Mbak. Oke, mungkin yang punya warung daripada mungkin ini kok Iya. agak ragu gitu Kalau ya. ragu ya mending kalau misalkan wah ini rokok legal apa ya ditolak aja daripada dititipi rokok-rokok yang seperti itu, daripada timbang risiko. Oke, Mas Hanan ada tambahan mungkin? Iya, jadi besar harapan dari kita melakukan sosialisasi ini kan sebenarnya untuk dapat mengedukasi masyarakat dan lebih mengenal lagi tentang rokok-rokok ilegal ini. Jadi sekiranya memang dengan informasi yang dapat kita infokan ini kan jadi masyarakat bisa menyimpulkan atau bisa mengidentifikasi oh ini rokok yang ilegal, dan besar harapan kami dengan hal-hal yang seperti itu dapat membuat masyarakat untuk lebih berperan aktif agar peredaran rokok ilegal ini tidak terjadi begitu masif dan dapat dikendalikan. Jadi seperti itu. Oke, sudah terjawab semua ya pertanyaan yang masuk di 0878 0878 9430. Terakhir nih pesan buat sahabat Tidar mungkin dari Mas Yulius dulu apa Mas Hanan? Oke. Silakan. Jadi cukai itu kan ada dua fungsi. Yang pertama fungsi regulator dan fungsi budgeter. Fungsi regulator itu untuk fungsi membatasi. Jadi cukai ada kaitannya jelas dengan apa namanya masalah kesehatan. Kenapa kok barang kena cukai itu dikenai cukai ya karena ada hubungannya dengan kesehatan. Nah, cukai rokok itu tidak hanya sebagai fungsi penerimaan, juga untuk membatasi konsumsinya agar konsumsinya itu dapat dikendalikan, Mbak. Tidak serta-merta orang tuh dapat membeli rokok dengan mudah. Karena apa? Dengan memerangi peredaran rokok ilegal ini, secara tidak langsung kita mendukung mendukung program agar masyarakat tuh sehat loh. Walaupun dengan rokok yang legal aja sebenarnya udah nggak sehat, tapi kalau dengan tidak mengkonsumsi atau tidak membeli rokok yang ilegal itu sudah membantu kami dalam yang pertama dengan penerimaan negara, yang kedua untuk mengatasi masalah di bidang kesehatan. Lalu kita juga berharap agar masyarakat atau sobat Tidar ini waspada terhadap peredaran rokok ilegal, bisa mengantisipasi lah. Misalkan bapak ibu yang di Sawangan tadi jual kelontong ya, mengantisipasi kalau memang ragu ya tidak usah diterima, atau misalkan menemukan atau melihat ada rokok ilegal ya disampaikan ke kami, diinfokan ke kami agar manfaat cukainya itu kalau semakin sedikit rokok ilegal yang beredar, berarti semakin banyak rokok legal yang beredar, sehingga penerimaan cukainya kan semakin banyak. Nah, cukainya tadi itu juga akan balik ke masyarakat manfaatnya. Selain untuk pembangunan negara, untuk penerimaan negara juga kembali dalam bentuk DPHJT yang akan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Mungkin Mas Hanan mau menambahi? Oke, kalau dari Hanan mungkin lebih ke tadi termention masalah DBCHT ya. Mungkin dana cukai ini pun juga kembali lagi pada masyarakat. Kaitannya mungkin yang lagi ramai sama sekarang lagi war tiket Coldplay nih Mas. Karena nggak dapat tiket Coldplay, ini aja juga ada festival-festival yang ternyata terselenggara dari dana bagi hasil cukai juga kan ya Mbak. Seperti contohnya nanti dalam waktu dekat kan juga ada nih Kota Magelang gergeran nih. Tanggal berapa tuh Mas? Tanggal mungkin nanti bisa di cross check informasi lebih lanjutnya tanggal 20 ya. Nah, nanti mungkin dapat diikuti event-event seperti ini adalah bentuk dari distribusi masyarakat juga nih, dari pajak-pajak bea cukai, dari cukai yang kembali lagi kepada masyarakat dan dapat dinikmati untuk masyarakat secara umum. Mungkin nanti buat obat nggak dapat tiket Coldplay-nya boleh dong nanti request lagu dong Mbak Coldplay. Oke, siap. Habis itu aja sebagai penutup kita ya hari ini kali ya Kak. Oke nih Sobat Tidar ya, pokoknya rugi banget kalau misalnya kamu tuh beli rokok ilegal, karena pajaknya juga bakal balik lagi ke masyarakat nih ya, seperti contohnya nih nanti di itu festival yang bakalan ada Sobat Tidar ya. Terus nih pokoknya Sobat Tidar, kamu jangan beli atau mengedarkan rokok ilegal ya. Bila menemukan segera lapor ke Bea Cukai dan nggak usah takut karena identitas kamu juga bakalan dirahasiakan. Oke Sobat Tidar, dan terima kasih buat Mas Julius Kurnianto dan juga Mas Hanan dari Bea Cukai Magelang ngobrol-ngobrolnya, dan pokoknya aduh Sobat Tidar dapat banyak informasi nih ya hari ini. Yes, diakhiri kebersamaan kita di Radio Tidar Talk Show barengan sama Bea Cukai Magelang. Sobat Tidar, ayo gempur rokok ilegal. Luna pamit, Suara Dita Karya, Radio Tidar. Sampai jumpa. 94,3 FM.